Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Matematika Bisnis serta teman-teman jawab kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Saya selaku moderator, Rian Agustino, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Wahyu Hadi Putra, Muhammad Bustomi Inggil Kibar Syahadat, dan Dedi Firmansyah. Materi yang akan dibacakan oleh Dedi yaitu pengertian bentuk pangkat. Silakan untuk Mas Dedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bentuk pangkat. Jika N bilangan bulat positif dan A bilangan rel, maka A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A. A disebut bilangan pokok, sedangkan disebut pangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Teman-teman mungkin bisa lihat gambarnya di bawah. Nah, contoh bilangan berpangkat positif. Contohnya ada di bawah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sifat bilangan berpangkat negatif. Sifat-sifat bilangan berpangkat negatif adalah: 1. Semua bilangan berpangkat bernilai positif. Beberapa pangkat adalah bilangan bulat negatif. Untuk bilangan berpangkat negatif, berlaku sifat sebagai berikut. Jika A elemen R, A sama dengan U, dan N adalah bilangan bulat negatif, maka contoh soal bilangan berpangkat negatif. 1. Nyatakan dengan pangkat positif bilangan berpangkat berikut ini. 1. 1/5 buka kurung A plus B tutup kurung min 3. 2. Nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat berikut ini. X min 1, X pangkat min 1, Y pangkat 2 per 2Z pangkat 6. 3. Sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut ini. Buka kurung min 3 X plus min 3X pangkat 5 Y pangkat 2 Y pangkat min 2 per AZ pangkat min 6. Tutup kurung min 4. Next. Sifat-sifat bilangan berpangkat 0. 1. Sifat untuk bilangan berpangkat 0 adalah jika A bilangan real dan A sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh soal bilangan berpangkat 0 ada di bawah ya. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional, dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional,
Tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional. Sifat bentuk akar. Bentuk akar juga memiliki sifat-sifat khusus yang harus kamu perhatikan, seperti N akar AM sama dengan AM per N. Pn akar A ditambah Qn sama dengan kurung buka P tambah Q kurung tutup N akar A. Pn akar A dikurangi Qn sama dengan kurung buka P dikurangi Q kurung tutup N akar A. N akar AB sama dengan N akar A kali N akar B. N akar A per B sama dengan N akar A per N akar B, di mana B tidak sama dengan 0. M akar N akar A sama dengan N akar A. Itu dia beberapa sifat dari bentuk akar yang harus kamu ketahui agar bisa mengerjakan operasi bentuk akar. Selanjutnya contoh soal bentuk akar. Di antara bilangan-bilangan berikut ini, manakah yang termasuk bentuk akar? Jika termasuk bentuk akar, berikan alasannya. 1. Akar 7. Jawabannya, akar 7 merupakan bentuk akar. Nomor 2. Akar 1/16. Jawabannya, akar 1/16 bukan bentuk akar, sebab akar 1/16 sama dengan 1/4, yaitu bilangan rasional. 3. Pangkat 3 akar 27. Jawabannya, pangkat 3 akar 27 bukan bentuk akar, sebab pangkat 3 akar 27 sama dengan 3, yaitu bilangan rasional. Nomor 4. Akar 53. Jawabannya, akar 53 merupakan bentuk akar. Nomor 5. Pangkat 3 akar 0,125. Jawabannya yaitu pangkat 3 akar 0,125 bukan merupakan bentuk akar, sebab pangkat 3 akar 0,125 sama dengan 0,5, yaitu bilangan rasional. Nomor 6. Pangkat 5 akar 49. Jawabannya, pangkat 5 akar 49 merupakan bentuk akar. Selanjutnya, cara menyederhanakan bentuk akar. Beberapa bentuk akar dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk setiap A dan B. Bilangan bulat positif, maka berlaku rumus atau persamaan berikut. Akar A kali B sama dengan akar A kali B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contoh, akar 108 sama dengan akar 36 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Akar 1/8 sama dengan akar 1/16 kali 2. Sama dengan akar 1/16 kali akar 2. Sama dengan 1/4 akar 2. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Tommy. Untuk Mas Tommy dipersilakan. Ya, terima kasih. Contoh soal cara menyederhanakan bentuk akar. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk akar yang paling sederhana. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah ada contohnya cara menyederhanakannya. Dan materi yang kedua, pengertian bentuk logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Sifat-sifat bentuk logaritma bisa dilihat di bawah ini. Sudah jelas tertera di situ. Nah, jika sudah, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya, silakan untuk Mas Inggil. Baik, di sini saya akan menerangkan contoh soal bentuk logaritma. Bisa kalian lihat di bawah ini, pembahasan tentang logaritma. Poin 1. Pada soal nomor 1, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Kedua, persamaan logaritma di atas. Ternyata memiliki nilai basis yang sama, yaitu karena basis sama, kita bisa menggunakan sifat logaritmanya. Yang kedua, untuk mengetahui hasilnya, sehingga pangkat 2 logaritma 4
tambah pangkat 2 logaritma 8 sama dengan pangkat 2 logaritma buka kurung 4 kali 8 tutup kurung sama dengan pangkat 2 logaritma 32 sama dengan 5. Ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat, jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, jawabannya adalah 5. Next. Poin kedua, soal nomor 2. Tidak bisa langsung mengerjakannya untuk mencari nilai pangkat dari 8 yang hasilnya 32. Lalu bagaimana? Kalau diperhatikan soalnya dengan jeli, 8 itu merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3 dan 32. Merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 5. Sehingga bentuk logaritmanya bisa diubah menjadi seperti berikut. Bisa kalian lihat untuk contoh di bawah ini. Baik, saya lanjutkan pada poin ketiga. Pada soal nomor 3, bisa diselesaikan menggunakan sifat logaritma nomor 4, sehingga pengerjaannya akan menjadi seperti berikut. Bisa kalian lihat di bawah ini. Next. Untuk memilih basis, lihat saja angka yang paling sering muncul pada soal angka 2. Muncul sebanyak 2 kali. 8 sebanyak 1 kali, dan 7 sebanyak 1 kali. Angka yang paling banyak muncul adalah 2, sehingga kita pilih 2 sebagai basis sama dengan pangkat 2 logaritma buka kurung 7 kali 2 tutup kurung per pangkat 2 logaritma buka kurung 8 kali 2 tutup kurung. Selanjutnya, uraikan numerusnya. Usahakan ubah ke bentuk yang sudah ada pada soal. Maksudnya gimana? Begini, di soal diketahui pangkat 2 logaritma 8 dan pangkat 2 logaritma 7, karena numerusnya 8 dan 7, kita uraikan 14 menjadi 7 kali 2 dari 16 menjadi 8 kali 2, agar kita bisa ketahui hasil akhirnya. Bisa kalian lihat contoh di bawah ini. Baik, terima kasih untuk Mas Inggil. Demikian diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.